Assalamualaikum teman-teman, selamat bergabung dalam Satu Hari Belajar bersama Riyadil Agra Cendrana, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi rangkaian listrik, komponen rangkaian listrik, dan apa saja yang terjadi dalam rangkaian listrik. Sebelum memasuki materi kita, coba tebak, manakah dari rangkaian listrik ini yang akan berfungsi? Apakah gambar A, B, atau gambar C? Jadi jawabannya adalah tidak ada rangkaian listrik yang akan berfungsi. Mengapa demikian? Karena pada gambar A, sisir listrik bukanlah penghantar listrik. Pada gambar B, sikat gigi plastik bukanlah penghantar listrik dan tidak ada sumber listrik. Pada gambar C, skru logam adalah konduktor listrik, tetapi sumber listriknya tidak ada. Diharapkan setelah mendengarkan materi ini, di akhir pelajaran kamu akan dapat menjelaskan apa itu rangkaian listrik, kamu dapat menyebutkan setidaknya 3 rangkaian sirkuit, dan juga dapat membedakan antara konduktor dan isolator, serta dapat menjelaskan apa yang terjadi dalam rangkaian listrik. Oke, jadi rangkaian listrik adalah jalur lengkap yang dilalui arus listrik yang mengalir. Jalurnya harus dibuat dalam lingkaran yang tidak terputus. Bisa perhatikan gambar yang ada di sini, arah arus listrik. Apa yang membuat rangkaian listrik menjadi lengkap? Jadi rangkaian listrik sederhana itu terdiri dari baterai atau sumber daya lainnya, bola lampu atau beban lainnya, dan juga kabel penghantar. Seperti yang terdapat pada gambar di sini, terdapat komponen baterai, kabel penghantar, dan juga bola lampu. Dan di bawahnya itu ada simbol yang dimana menyimbolkan baterai, kabel, dan juga lampu tersebut. Terdapat juga komponen rangkaian lainnya. Pada gambar ini terdapat komponen rangkaian beserta simbol kelistrikannya. Dapat dilihat terdapat simbol baterai, saklar tertutup, saklar terbuka, sekering, motor, dan resistor. Setelah mengetahui komponennya, apa yang akan terjadi dalam rangkaian listrik tersebut? Dapat dilihat pada gambar di sini, bahwa sel kering memberikan dorongan yang dibutuhkan agar elektron itu dapat mengalir di dalam lingkaran. Kemudian elektron ini sudah ada di dalam kabel. Dan ketika elektron ini melewati beban atau penerima, energi listrik dapat berubah menjadi bentuk lain, seperti cahaya, panas, dan juga suara. Setelah mendengarkan materi dasar dari rangkaian listrik, cobalah lengkapi rangkaian listrik ini. Jika terdapat bohlam, kabel, dan sel baterai, dapatkah kamu menyarankan? Pertama, satu cara untuk menghubungkan semuanya agar bohlam dapat menyala. Kedua, satu cara untuk menghubungkan semuanya agar bohlam tidak menyala. Gunakanlah simbol kelistrikan saat menggambar rangkaian listriknya. Nah, ini merupakan contoh jawaban dari pertanyaan tadi, bagaimana cara menghubungkan semuanya agar bohlam dapat menyala. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, bohlam menyala. Dan juga pada gambar kedua atau gambar sebelah kanan, bahwa bagaimana cara menghubungkan semuanya agar bohlam tidak menyala. Nah, ini juga merupakan contoh gambar dengan menggunakan simbol kelistrikan saat menggambarkan rangkaian listrik. Nah, karena tadi kamu telah berhasil menggambarkan rangkaian listrik, selanjutnya mintalah bantuan guru atau pembimbingmu untuk uji apakah saran dan diagram yang kamu gambar tadi akan membuat bohlamnya menyala dengan baterai sungguhan, bohlam kecil, dan juga kabel. Atau malah sebaliknya, bohlam tidak menyala. Selamat mempraktekkan. Selanjutnya, kita sudah berada pada ulasan. Apa sih itu rangkaian listrik? Jadi, kesimpulannya adalah rangkaian listrik merupakan jalur lengkap yang dilalui arus listrik yang mengalir. Kemudian, beberapa komponennya itu seperti kabel, bohlam, dan sumber listrik seperti sel atau baterai.
Untuk rangkaian listriknya itu lengkap memiliki jalur lingkaran yang tidak terputus, tempat arus listrik dapat mengalir. Nah, perlu diketahui bahwa listrik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari menyalakan lampu di rumah, menonton televisi, hingga bermain game di ponsel merupakan kebutuhan yang menggunakan listrik. Dengan memahami dasar-dasar rangkaian listrik, kita bisa lebih menghargai pentingnya listrik dan bagaimana cara menghematnya. Misalnya, kita bisa mematikan lampu saat keluar ruangan atau mencabut charger setelah selesai digunakan. Selain itu, kita juga bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan listrik agar terhindar dari bahaya sengatan listrik. Nah, kita sudah berada di penghujung. Apa nih yang kalian paling suka dari materi hari ini? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Atau mungkin kalian punya ide untuk membuat rangkaian listrik yang berbeda? Jangan ragu untuk berbagi ya. Komen di bawah ini. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.